Pagi, saudaraku, dalam 2 Korintus 5 ayat 9 firman Tuhan berkata, "Sebab itu juga kami berusaha, baik kami di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya." Saudaraku, hari ini saya beri tema renungan ini dengan tema mengejar yang berkenan kepada Allah. Masih tentang hidup di atas rata-rata. Ada banyak tujuan yang dikejar manusia selama hidupnya. Ada yang kejar kekayaan, ada yang kejar kedudukan, popularitas, kenyamanan, kejar penghormatan, masih banyak lagi lainnya. Tidak sedikit pula orang percaya yang menjalani kehidupan rohani dengan tujuan dapat berkat, dapat pertolongan, atau dapat jawaban doa. Tapi di atas semua tujuan itu ada satu tujuan yang seharusnya jadi agenda utama untuk setiap anak Tuhan. Yaitu apa? Hidup berkenan kepada Allah. Ini agenda yang utama sebetulnya. Hidup berkenan kepada Allah. Tapi sayangnya saudaraku, banyak orang lebih sibuk mencari tangan Tuhan daripada mencari hati Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan karena memang mereka butuh sesuatu dari Tuhan, bukan karena rindu menyenangkan hati Tuhan. Maka akibatnya hubungan dengan Tuhan seringkali menjadi hubungan yang berpusat pada kebutuhan, transaksional, bukan pada kasih. Rasul Paulus menunjukkan kualitas kehidupan rohani yang memang sangat tinggi. Dia tidak berkata, "Aku berusaha supaya berhasil," atau "Aku berusaha supaya diberkati," bukan. Tetapi dia berkata, "Kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya." Ini Rasul Paulus ini contoh manusia outstanding di mata Allah, saudaraku. Dari surat-surat yang ditulis oleh Paulus kita bisa melihat betapa dia outstanding di mata Tuhan. Jadi kalimat "kami berusaha", kata berusaha itu dalam ayat ini menunjukkan kesungguhan yang terus-menerus dikerjakan. Jadi berkenan kepada Allah itu bukan sesuatu yang terjadi otomatis, saudaraku. Jadi dibutuhkan kesadaran, dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan kerinduan yang terus menyala untuk menyelaraskan hidup dengan kehendak Allah. Orang yang hidup pada tingkat rohani yang rendah itu tidak akan pernah bisa memahami hal ini. Karena banyak dari mereka masih menuntut, apa yang bisa Tuhan berikan kepadaku? Itu kalau tingkat rohaninya terus tidak mau di-upgrade. Tapi orang yang terus meng-upgrade tingkat kerohaniannya, mulai belajar dewasa rohani, dia akan bertanya kepada dirinya, apa yang bisa kulakukan untuk senengin hati Bapa? Maka perubahan pertanyaan ini menunjukkan perubahan pusat kehidupan sudah. Perubahan fokus hidup berubah. Fokusnya tidak lagi pada diri sendiri, tapi fokusnya pada Allah. Inilah yang terlihat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Berkali-kali Tuhan Yesus menyatakan bahwa tujuan hidupnya bukan melakukan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus dia. Yohanes 8 ayat 29 berkata, "Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Nyanya itu Bapa. Kalimat ini seharusnya menggugah hati kita sebagai orang percaya. Bayangkan ya, jika setiap keputusan, setiap perkataan, setiap tindakan, dan setiap motivasi hidup kita itu diukur dengan satu pertanyaan, apakah ini berkenan kepada Allah? Loh, coba saudaraku. Jadi semuanya dalam hidup kita itu diukur dengan satu pertanyaan. Apakah yang kulakukan ini, yang kuucapkan, motivasi hidupku, perkataanku, semua berkenan kepada Allah atau tidak? Banyak persoalan hidup akan terselesaikan jika kita memakai ukuran ini. Apakah ini berkenan kepada Allah? Ini ukuran hidup kita. Ukuran hidup kita. Katakan amin, saudaraku. Apakah ini berkenan kepada Allah? Ini rumusnya lah. Rumus kehidupan orang percaya. Jadi persoalan apapun akan terselesaikan kalau kita memakai rumus ini.
Sebelum kita berbicara, kita tanya dalam diri kita, apakah ini berkenan enggak sama Allah? Sebelum ambil keputusan, kita bertanya, apakah ini berkenan enggak sama Allah? Sebelum kejar sesuatu, kita bertanya, apakah ini berkenan enggak sama Allah? Sebelum mempertahankan ambisi tertentu, kita bertanya juga, apakah ini sungguh berasal dari kehendak Allah atau hanya keinginanku sendiri? Masalahnya manusia cenderung lebih ingin menyenangkan dirinya sendiri ketimbang berjuang menyenangkan Allah. Betul ya saudaraku ya? Kita lebih mudah kecewa ketika keinginan kita tidak terpenuhi daripada ketika hati Tuhan tersakiti karena dosa kita. Betul nggak? Kita lebih ngutamain kita loh, nggak Tuhan. Kita lebih takut kehilangan kenyamanan hidup daripada kehilangan perkenanan Allah. Padahal tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya semua yang kita banggakan di dunia ini akan berlalu, saudaraku. Jabatan akan berakhir, kekayaan akan ditinggalkan, popularitas akan dilupakan. Bahkan tubuh yang kita miliki pun akan kembali jadi debu. Tetapi satu hal yang akan memiliki nilai kekal, yaitu apakah selama hidup kita ini sudah jadi pribadi yang nyenengin Tuhan apa enggak. Karena kelak ketika kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, Tuhan tidak akan bertanya berapa banyak harta yang kamu kumpulkan di bumi ini. Seberapa terkenal kamu? Berapa pengikut di gerejamu? Kan gak tanya begitu saudaraku. Atau seberapa besar pengaruhmu? Tapi yang menjadi persoalan adalah Tuhan akan tanya, apakah hidupmu berkenan kepadaku atau tidak menurutmu selama kau hidup? Wah, gawat kalau enggak saudaraku. Bayangkan itu, gawat saudaraku. Inilah sebabnya orang percaya tidak boleh sembarangan hidup. Kita sedang mempersiapkan diri untuk menghadap Tuhan yang kudus. Setiap hari adalah kesempatan untuk menyelaraskan hati. Kita menyelaraskan pikiran, perkataan, tindakan kita dengan kehendak Tuhan. Itu saudaraku. Karena hidup di atas rata-rata itu bukan hidup yang luar biasa di mata manusia. Hidup di atas rata-rata adalah hidup yang memiliki satu obsesi kudus. Yaitu apa? Menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Ini rumusnya. Ketika orang lain sibuk mencari pengakuan manusia, kita sibuk mencari perkenanan Tuhan. Beda arah. Nah, coba saudaraku, ya kan? Orang lain bingung kepingin kaya di dunia ini, kita bingung pengen kaya di surga. Coba beda. Itu beda persepsi, udah beda ambisi, beda fokus, beda tujuan. Ketika orang lain sibuk membangun nama besar di bumi, kita sibuk mempersiapkan hidup yang bernilai di kekekalan. Coba, ketika orang lain kejar apa yang sementara, kita kejar apa yang kekal. Dan pada akhirnya, tidak ada pujian yang lebih indah daripada mendengar Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Wah, itu sudah nyes hati kita saudaraku. Maka sekali lagi saudaraku ya, kejar yang berkenan kepada Allah. Itu rumus hidup kita. Hidup harus berkenan kepada Allah. Ngomong berkenan kepada Allah. Dengerin yang berkenan kepada Allah. Lihat yang berkenan kepada Allah. Bertindak yang berkenan kepada Allah. Wah, udah habis hidup kita hanya begitu. Itu kado, terus kita ngasih kado ke Tuhan. Itu penyembahan yang sejati. Nyembah itu bukan nyanyi. Nyanyi ya nyanyi. Tapi ketika kita berjuang hidup berkenan kepada Allah, itu kado. Itu baru penyembahan. Amin saudaraku. Semoga renungan ini jadi berkat ya.
Saya rindu teman-teman yang mendengar renungan pagi ini termotivasi untuk mengejar apa yang berkenan kepada Allah. Tetap semangat saudaraku. Jangan kendor ikut Tuhan. Ya, kencangkan ikat pinggangmu mengiring Kristus sampai akhir. Jaga kekudusan hidup, fokus langit baru, bumi baru, tanggung jawab hidup kita. Ya, GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ada program baru yang bernama Are You Okay? Ini adalah program yang memang diadakan bagi saudara-saudari yang rindu atau ingin didoakan. Mungkin saudara-saudari sedang mengalami pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, menghadapi masalah-masalah yang tidak mudah. Saudara-saudari bisa klik di formulir online yang tertera atau scan barcode di situ. Anda bisa tuliskan di sana apa yang menjadi pergumulan masalah Anda yang ingin didoakan. Tujuannya satu, Anda tidak merasa sendiri. Saya sendiri akan mendoakan beserta tim yang akan menangani ini. Saya akan mendoakan di dalam mesbah-mesbah doa kami. Tujuannya satu, supaya saudara-saudari merasa ada yang support, tidak sendirian berjalan menghadapi beratnya kehidupan. Ini kerinduan saya, kita berbagi kasih secara nyata, dan kiranya program baru ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.